Welcome to all of you. Welcome participants from Indonesia. Good evening. Here it's afternoon, and in the panel I welcome Angie, Sasa, Diaz, Ineke, and Mita. And I will briefly, I'll share my screen now and briefly explain about today's program. Let's see. I think I'm sharing now. Yeah, okay. So welcome again. And please let me say a few things about today's program. Have a full screen, please. Sorry? Full screen, please. Can you go to the presentation mode? Presentation mode, of course. Great, yeah. Thank you. Okay, this is better. So today's program, we'll start right now with an introduction to IHE Delft and the MSc program, followed by a few minutes presentation on how to apply to the program and a bit about the admission criteria. This is by Ineke Melis, my colleague from the admissions office. And then we will have an interview done by my colleague Mita, who is the country coordinator for Indonesia. And she is from Indonesia, and she will interview two of our students, and that's Diaz and Angie, and one of our alumni, and that is Sabrina or Sasa, who is calling in from Indonesia at the moment. And this is followed by a Q&A session where you are invited to ask anything you like in the chat of this Zoom. So feel free to ask anything. It's really important that we make this interactive. So please feel free to ask anything, and you can already do that now, or just when we simply will collect the chats, all the questions asked in the chat, and cover them in this Q&A session. And we try to stop at 7:45, but there are probably a few minutes, we can spend a few minutes more if necessary. So without further ado, I will start now by introducing the MSc program just briefly, and then I'll hand over to my colleague Ineke. So a little bit about IHE Delft. IHE Delft, or IHE Delft Institute for Water Education, is the largest international graduate education institute in the field of water. And that's easy to say. We're the largest because actually we're the only one, so we are quite unique. What do we do? Well, in the field of education, we mainly confer accredited MSc programs, and we also run a PhD program. And since 1957, we have provided education to more than 25,000 water professionals from all over the world. We also have, apart from the educational program, we have a strong research component, and we have currently about 80 PhD students also from all over the world. Then the MSc in Water and Sustainable Development. So we offer two accredited MSc programs, and they're meant for early and mid-career water professionals. And we offer a 1-year regular MSc that has 68 EC credit points, and a 2-year research program.
Then again, for who is the program? So we are basically open to early and mid-career water professionals working at regional or central national government, working at universities, at international organizations or NGOs, and from the private sector. And what all these early or mid-career professionals have in common is that they work in a field related to water. And that is shown in the picture. You can be working, for example, on hydropower, or you can be active in agriculture and working on irrigation and drainage. You can work at a river basin organization working on water resources management. You can work on nature preservation or be active in wetlands, but also you can work in a more urban context and work on drinking water provision or treatment of wastewater or work on sanitation system. You can also work in the field of remote sensing and GIS with relation to water or work on groundwater. So basically, all the students at IHE, they work in one of these fields, in one of these different contexts, either an urban, a rural, or a coastal context, or sometimes even an international context. For example, when you deal with rivers that cross borders. And what do all these work fields have in common is that they share water. And if you want to tackle water issues, then it is very good to have interdisciplinary knowledge. And this is exactly what we educate at IHE Delft. So the program is basically, if you sign up to the program, we are going to ask you to select a disciplinary profile and a thematic track. And the disciplinary profile is basically related to your educational background. So you can have a background and an interest in engineering sciences. That can be civil engineering or hydrology or any form of engineering related to water. You can have a background in an interest in governance and management, in environment, sanitation, or digital innovation and hydroinformatics. So you select one of these 5, and then you select a thematic track, and the track is basically is a societal issue. So you can focus on water hazards, risk, and climate. So you work on resilience for floods and droughts, for example. You can work on water resources and ecosystem health, that is more related to the environment and sustainability. You can work on water, food, and energy, that is related to agriculture, for example, or on water and health, that is more related to water and sanitation. So this is an example. You can study water, food, and energy from a governance and management perspective. Or another example is that you can study water hazards, risks, and climate, so floods and droughts, from a digital innovation and hydroinformatics perspective. That means that you could be working on hydrological modeling or hydrometeorological modeling tools. A little bit about the setup of the program. So basically, you see here the setup of the 1-year and the 2-year master. So what the 2 programs have in common is the first phase, that is
At the first 7 months or so, all the students are jointly following the same modules. And then there's a difference between the 1 year and the 2 year program. That is the next phase, that is the research phase. Within the 1 year program, the research phase is way shorter, obviously. With the 2 year research master, well, the name says it, the research phase is almost a year long. You have some time to study electives related to your research in the dark gray part here. But basically, most of the time spent in the second year of this research master is on your research. That's basically it from my side. I'm now handing over to my colleague Ineke, who will say a few things about admission and application to the program. And when Ineke is done, the interview with the students, hope that by doing so, we give you an idea about the program. But if anything is unclear, please ask us in the chat. So Ineke, could you start your presentation? Yes, a moment, please. I have to see. Yep. Yeah, do you? Yeah. Okay. Yeah, can you All see clear. it? Yes. It's okay. Yeah. Okay. So, good evening, everybody. I'm Ineke Melis. I'm the coordinator of the Admission and Fellowship Office. So I will very briefly give you some explanation about the application and the admission process. So we have 3 types of master programs at IHE. The Master in Water and Sustainable Development of 1 year, the Research Master of 2 year, and then we have several joint master programs, which are organized together with 1 or more other universities. The admission requirements for the regular master program. So the main criteria is a bachelor degree at level B plus, according to the US system, or upper second, according to the British system, in an appropriate field. And for Indonesian applicants, this means that the GPA should be 3 at a scale 4, and we accept a Sarjana 1 or a diploma for 3 or 4 years. Then besides a good command of the English language and a strong motivation to successfully complete the program. So applicants should meet the minimum GPA, and then they should have a bachelor field. IHE has a list on the website where you can see the various tracks and profiles, which Ewa just explained. And then it's also indicated which is the most suitable bachelor degree for the track and profile you're interested in. And depending on the type of bachelor and subjects followed during the bachelor degree, you may be advised to study certain preparatory courses already before you start your study at IHE. So students who have financial admission, so who have confirmed funding, will have an interview with a coach at IHE who will guide them when they are here at IHE, and who may also inform them which preparatory courses they may take. Then we have English requirements. There's a list with tests which are accepted by IHE, and that's on the website. So per test, the minimum score is indicated. Mainly the IELTS and the TOEFL tests are used. So for IELTS, for the regular program, we require 6 for the total score and 6 for the writing sessions. And for TOEFL, the minimum is 80. And for the research master, it's 6.5 total and writing. And for TOEFL, the minimum score 90. So during the application process, when you're filling the application form,
You will be asked to answer 5 questions. Why are you applying for this program? What are the specific challenges, issues, or problems in your country? How will this program enable you to address the above-mentioned challenges? What are your most relevant qualifications and experiences that make you a suitable candidate? And where do you see yourself 5 years after graduation? These are the questions for the regular master, and for the research master there will be a few more questions, and also you are requested to upload a short video. So the application process, in short, you have to create an account and apply via the website. There you are requested to upload relevant documents like the bachelor diploma, bachelor transcript, CV, English test, 2 recommendation letters. So before you start with your application, it's important that you take care that you have all the documents ready. The English test can be uploaded at a later stage, but before certain scholarship deadlines. After we have received your application, we will consider it for admission, and you either receive admission letter or the conditional letter if there's still some requirements to meet, or you will be informed that you can't be admitted. Then after you have been admitted, then you have to apply for scholarships, and all that is known to IHE can be found on the website. And then an advice, do apply for academic admission even if you think that there are no scholarship opportunities, because scholarship possibilities come available throughout the year, and sometimes there is limited time to apply. And when we certainly hear about a scholarship for Indonesia, then we look at the applicants who have an academic admission in our system. So that's it. Thank you for listening. And then I give over to the next speaker. Yeah, thank you, Ineke. So if you can stop your presentation, then the floor now is to our colleague Mita, who will interview the students and alumni of the program. So Mita, the floor is yours, and we decided to do this part in Indonesian, so by all means, go ahead. Thank you so much. Okay, thank you so much, Ewout and Ineke, for your presentations and informations about IHE Delft. And for our participants, if you have any questions, please write and share your questions in the chat box, and then we will come back later on. I have posted 2 links there. The first one related to the MSc, 1-year MSc. And then the second link is the informations about tuitions and scholarships. You can scroll down and then you can find, because some scholarship is not eligible for Indonesians, but some are eligible. So feel free to browse that one. Okay, so let's move to the next sessions. I will call this session OSEN, Obrolan Seru Esensial dan Nyata, with our alumni and student. And so will excuse me about Ineke and Vijay that I will speak in Indonesian for these sessions. Yes? Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semua, saya ditemani dengan 1 alumna dari Indonesia, Sasa, dan 2 mahasiswa IHE Delft. Sebutannya kalau di Inggris itu IHE, kalau di Indonesia IHE, kalau di bahasa Belanda itu IHE. Jadi mari kita lanjutkan dengan menyebut IHE Delft, lebih gampang sepertinya. Oke, langsung saja. Sasa, dia sama Anggi mungkin bisa memperkenalkan diri dengan singkat. Silakan. Sasa dulu mungkin. Oke, makasih Mbak Mita. Selamat malam teman-teman, Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu. Nama saya Sabrina, biasa dipanggil Sasa. Kebetulan alumni waktu itu masuknya 2021 sampai 2023. Kebetulan kayaknya yang aku itu terakhir program 1,5 tahun ya, Mbak Mita kalau nggak salah. Ya. Dan waktu itu kebetulan pakai beasiswanya LPDP Stunet pada saat 2021.
salam kenal. Oh, waktu itu aku Water Science Engineering, spesialisasinya di Hydraulic Engineering and River Basin Development. Terima kasih. Dias? Oke, selamat siang dari Belanda dan selamat malam buat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dias Prasongko, biasa dipanggil Dias. Saya saat ini merupakan mahasiswa master reguler, spesialisasinya di Governance and Management. Sebelumnya saya bekerja di universitas di UGM sebagai asisten peneliti. Terima kasih, Dias. Lanjut, Anggi? Halo semuanya, selamat malam. Nama saya Anggi, saya mahasiswa di IHE Delft. Untuk tracknya sendiri saya ambil Water Hazard Risk and Climate dan profilnya Engineering and Science. Background saya adalah Civil Engineering dan saya bekerja di salah satu perusahaan konsultan di Indonesia. Terima kasih, teman-teman. Oke, ada pertanyaan yang pertama nih. Mungkin ini spesial langsung ke Sasa. Karena Sasa dulu apply IHE bisa disebut fresh graduate ya. Karena tadi kan Eva juga bilang kebanyakan sudah mempunyai beberapa tahun pengalaman atau di mid career. Tapi Sasa ini menarik, Sasa dulu fresh graduate. Kira-kira mengapa dulu memilih untuk apply ke IHE? Kemudian bisa di-share advantage-nya apa? Kemudian setelah lulus dapat membantu dalam memulai karir di bidang air. Silakan, Sal. Makasih Mbak Mita. Aku izin jawab dulu yang pertanyaan pertama. Benar, aku waktu itu mungkin termasuknya fresh graduate ya, tapi aku ada kondisi unik juga karena lagi pandemi waktu itu. Jadi bingung gitu bisa S1, terus Ya. karena kebetulan lagi ada kerjaan juga berhubungan dengan air, terus cari-cari pengen kayaknya butuh lanjut belajar gitu karena tadi aku belum sempat mengenalkan kalau background aku sendiri di teknik lingkungan. Jadi teknik lingkungan sebenarnya cukup broad ya bahas masalah lingkungannya, ada polusi udaranya, ada limbah padat dan lain-lain gitu. Tapi kebetulan waktu itu aku sendiri tertarik untuk belajar khusus air, spesifik ke air. Dan salah satu faktornya lagi sempat S1 itu kemarin sempat exchange juga ke Belanda. Jadi terpapar gitu kayak oh oke, Ya, Belanda ya. memang jago nih air-airnya gitu ya. Jadi oke pengen S2 pengen ke Belanda lagi gitu. Jadi ada faktor itunya juga. Lalu juga ketika cari-cari dia di Belanda dan mungkin di negara-negara lain juga, buat aku pribadi IHE itu menarik karena sangat menekankan Global South-nya gitu ya Mbak Mita ya. Buat aku Ya. sih jadinya, karena waktu itu aku lagi coba deep dive ke sebuah problem air di Indonesia gitu. Terus aku berpikir, oh kayaknya kalau misalkan aku ketemu teman-teman dari Global South gitu, itu dengan background yang sama ya, relatif sama gitu ya, challenge-nya sama, mirip-mirip gitu ya, Ya. kechaosannya mungkin sama gitu, kechaosan di negara berkembang gitu. Jadi sepertinya butuh belajar dan berinteraksi dengan teman-teman dengan ya masalah yang relatif sama gitu. Dan ya sih waktu aku sih sebenarnya zaman aku jurusannya udah spesifik ya, spesialisasi dan lain-lain juga. Dan walaupun di tengah-tengah itu ada pilihan matkul-matkul lain, jadi bisa cross spesialisasi gitu. Justru itu juga jadinya, maksudnya kita nggak hanya belajar yang spesialisasi kita, tapi juga belajar yang lain gitu. Dan somehow tadi Mbak Mita nanya tentang karir air ya. Buat aku ketika lulus itu jadinya karena bener-bener IH itu air-air semua gitu kan ya, dan berbagai macam spesialisasi, aku ngobrol sama banyak orang dari jurusan lain juga gitu. Jadi ketika lulus itu bisa navigate juga nih isu-isu air apa aja di dunia itu secara global. Terus juga oh tahu di Indonesia itu masanya ABCD gitu. Jadi mungkin mana ya yang krusial untuk Indonesia gitu. Dan juga network alumni-nya sih kerasa ya ketika udah lulus cukup kuat. Apalagi mungkin konteks Belanda gitu yang nggak hanya IHE. Tapi Ya. IHE juga salah satunya, mungkin kalau teman-teman tahu IHE itu zaman dulu gitu ya, banyak anak orang PU gitu ya, orang kementerian yang pernah belajar di sana. Jadi ketika sekarang pun kebetulan ada bersinggungan lah sama PU dikit-dikit gitu ya, cukup familiar gitu, oh dari IHE gitu. Jadi itu salah satu. Dan juga satu yang faktor lain adalah di Indonesia cukup banyak Dutch water sector gitu ya. Jadi ketika lulus pun juga cukup di-acknowledge gitu sih lulusan dari Belanda dan IHE. Itu Mbak Min. Menarik sekali, menarik sekali. Itu tadi dari perspektif fresh graduate ya, kenapa menarik dan submit ke IHE. Untuk yang buat Anggi sama Dias nih,
kebalikannya karena kalian berdua kan sudah bekerja mungkin sudah bertahun-tahun sudah yang kayak in the comfort zone gitu tahu-tahu, wih marilah kita apply. Kenapa di IHE? Terus apa nih yang membuat apa ya bisa bisa di envision gitu waktu membuat aplikasi kira-kira ini nanti akan membantu pengembangan karir masing-masing. Silakan di-share. Oke, izin ya Mamita jawab dulu. Jadi sedikit background saja, saya kerja di perusahaan ini sudah dari tahun 2016. Jadi udah sekitar 8 tahun. Dan main job saya itu adalah modeling di bidang di hydrology modeling gitu. Jadi kenapa saya memilih untuk sekolah lagi? Karena saya menemukan di tengah-tengah karir saya nih kok kayaknya ada yang kurang nih, kayaknya perlu ada yang di-upgrade nih gitu. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk mencari-cari universitas mana yang ingin saya belajar di sana gitu. Terus karena kebetulan juga saya kerjanya di perusahaan Belanda ya, jadi kayak terpapar juga sama Belanda dengan air itu kayak nggak ada lawan lah gitu. Yang Iya, terbaik tuh di Belanda belajar air. Lalu iya. juga IHE kan juga fokusnya di air. Jadi saya akhirnya memilih IHE. Lalu waktu menggali lebih dalam lagi tentang mata kuliahnya, wah ternyata menarik banget nih. Kayaknya bisa mendukung karir saya ke depannya gitu. Jadi contohnya aja mata kuliah yang lagi saya ini sekarang itu adalah AI for Water System. Itu zaman saya S1 dulu itu belum ada AI gitu. Itu kayak suatu hal yang sangat baru untuk saya dan saya tertarik banget nih belajar itu gitu. Dan saya yakin itu akan mendukung karir saya ke depannya nanti gitu. Itu sih. Nah, kalau bicara soal keuntungan nih, kalau udah kerja nih, kalau terus belajar lagi nih ada sih keuntungannya yang saya rasakan itu. Yang pertama itu adalah karena kita udah bekerja cukup lama, jadi tahu karirnya mau dibawa kemana gitu. Lalu skill Hmm, yang udah dipunyai itu apa gitu kan. Lalu hmm. skill yang mau dikembangkan itu apa gitu. Nah, dengan I see. kayak constraint yang kayak gitu-gitu, kita jadi bisa navigate, mata kuliah yang cocok ini nih gitu. Nah, di IHE juga kebetulan kita punya coach atau kayak dosen wali kali ya kalau Hmm, Indonesia ya ya. dosen wali gitu. Jadi kita diskusi sama coach, nih karir yang mau aku capai ini, backgroundku ini, mata kuliah apa yang kira-kira cocok buat mencapai ini, seperti itu. Lalu yang kedua mungkin keuntungannya juga networking karena udah kerja, jadi ada ekstra apa ya? Ekstra bantuan gitu untuk diskusi. Jadi seumpama saya mau Oke. tesis gitu, saya bisa diskusi dengan kolega saya kalau tesis saya ini gimana ya terhadap masalah-masalah perairan di Indonesia seperti itu. Lalu apa lagi ya? Oh, oh iya, kalau untuk pengalaman di lapangan tuh juga sangat membantu sih menurut saya karena di kelas nantinya saat dosen menjelaskan tuh kita jadi kebayang gitu. Oh, di lapangan tuh masalahnya ini, solusinya berarti ini bisa nih kayaknya diterapin di lapangan seperti ini. Jadi udah ada bayangan gitu. Itu sih Mbak Hmm. kira-kira. Menarik, menarik. Dias, nambahin? Kalau aku karena kebetulan aku backgroundnya dari universitas ya, jadi aku kerja di universitas lama dari tahun nggak lama sih, tapi udah dari setelah lulus aku kerja di universitas, tapi kemudian jadi wartawan, lalu balik lagi ke universitas itu Menarik. udah punya kayak semacam bayangan ini, oh kayaknya aku Hmm, butuh untuk S2 nih, karena kebetulan waktu jadi asisten peneliti itu memang ke topik-topiknya yang aku riset itu salah satunya soal air, mulai dari Pantura di Jawa Tengah Utara, lalu hmm, sampai ke Jogja gitu. Jadi karena memang aku bersinggungan dengan topik-topik ini, sehingga eh, IH ini jadi salah satu pilihan. Aku juga waktu itu memilih IHE karena selama aku bekerja dan bersinggungan dengan topik air ini, Mbak, yang aku temukan tuh adalah ternyata persoalan air tuh bukan hanya persoalan teknologi aja, tapi hmm, juga governance gitu. Nah, spesialisasi yang penting yang ditawarkan sama IH ini adalah water governance. Nah, di sanalah aku kemudian tertarik untuk apply IHE waktu itu. Dan kebetulan waktu itu ada program, nah ini sekali menjawab ada pertanyaan gitu, hmm, menjawab bahwa waktu itu LPDB dan OKP itu punya program sama IHE ya. Jadi saya daftar hmm, di aplikasi beasiswa itu. Agak beda sama Sasa karena Sasa namanya beda nama aja sebenarnya. Dulu namanya Stunet, tapi sekarang waktu kami saya sama Mbak Anggi waktu itu namanya berubah jadi LPDP OKP. Jadi saya apply di begitu. Secara pengalaman memang banyak membantu sih. Kamu tadi sudah dijelaskan sama Mbak Anggi pengalaman kebetulan karena saya kebanyak bertemu dengan komunitas ya, komunitas warga lokal hmm, yang menghadapi masalah tantangan air begitu. Jadi eh,
pengalaman ini membantu untuk kemudian menavigasi tadi seperti yang menggunakan bahasa yang disampaikan Sasa, menavigasi kira-kira karir ke depan kayak apa. Kebetulan karena saya sudah attach di sektor industri akademik begitu ya, atau sektor industri pendidikan gitu. Jadi saya milihnya ke sana dan fokusnya sudah sangat jelas karena yaitu lagi-lagi tantangannya sesuai dengan yang diajarkan sesuai dengan apa yang kemudian akan saya hadapi ke depan gitu sebagai seorang akademisi atau sebagai seorang asisten peneliti ke depan gitu. Sangat menarik sekali sharingnya. Jadi semoga teman-teman yang berpartisipasi dalam obrolan ini juga terinspirasi. Oh ya, seperti itu. More and less. Kemudian nih, silahkan salah satu dari kalian bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Karena kan IHE ini multicultural banget ya, maksudnya dari teman-teman sekelas itu pasti dari berbagai negara, berbagai background profesional juga, mungkin ada yang sedikit lebih sosial kayak governance, kemudian tahu-tahu menarik untuk sesuatu yang lebih ke apa namanya hardcore-nya water hitung-hitungan modeling seperti itu. Kira-kira bagaimana nih pengalaman suasana belajar dengan teman-teman yang sangat multicultural dan berbeda background? Ya. Silahkan. Oke, Mbak izin jawab. Jadi IHE ini kan termasuk institusi yang cukup kecil ya dari segi orang-orangnya gitu, jumlah orangnya gitu. Jadi kelas pun juga orangnya sedikit. Nah, itu sih sebenarnya saya suka banget dari proses pembelajaran di sini karena dengan orangnya sedikit itu jadi lebih bisa fokus saat diskusi gitu. Jadi kita lebih banyak ruang untuk didengar dan juga mendengar seperti itu. Lalu juga teman-teman yang lain juga dari berbagai negara itu punya mayoritas sih setahu saya punya pengalaman kerja ya. Jadi kita bisa saling berbagi ilmu begitu. Seumpama kemarin modul yang sebelumnya saya ambil ekosistem itu karena saya backgroundnya teknik sipil, jadi sama sekali nggak ada background apa itu ekosistem services dan sebagainya. Term-term yang digunakan di kelas itu saya agak struggling gitu untuk menggunakannya. Nah, saya juga waktu itu diskusi sama teman yang punya background teknik lingkungan begitu. Nah, jadi saling sharingnya itu sih yang saya suka dari proses belajar di sini gitu. Lalu juga ditambah kita itu dari IHE kan sudah ada akomodasi ya di sebuah gedung yang sama gitu. Jadi Ya. kebanyakan dari kita tinggal di gedung yang sama. Nah, itu juga memudahkan kita untuk saling mengenal, bersilaturahmi, nggak cuma soal belajar tapi juga soal budaya gitu. Waktu itu juga pernah ngundang teman-teman dari negara lain itu buat datang ke kamar saya, kita makan soto ayam bareng gitu-gitu. Jadi kayak kita saling sharing lah apa sih makanan khas di sana gitu-gitu dan kehidupannya gimana. Seperti itu sih Mbak. Ya, Menyenangkan sekali ya. ya. Yang lain dia Sasa nambahin? Iya, mungkin aku Mbak, karena Hmm. dari aku backgroundnya paling berbeda. Jadi Ya. kebetulan background saya itu kan political science, tapi kemudian selama 5 tahun terakhir lah itu lebih banyak bekerja di sektor air, di bidang air lah begitu, dan Ya. bekerja sama dengan community. Nah, ketika saya saat ini mengambil water and health, itu banyak sekali konsep-konsep yang kemudian saya pelajari. Dan teman-teman saya yang punya background yang berbeda ini yang kemudian men-top up knowledge saya begitu ketika diskusi di kelas gitu. Jadi misalnya ada soal WOS dan macam-macam, terus public health dan macam-macam. Justru selain juga dari lecturernya yang memang punya kompetensi yang sangat oke begitu dengan pengalaman-pengalaman risetnya di lapangan, teman-teman saya yang punya background yang sama itu kemudian bisa men-top up knowledge saya. Jadi bagi saya yang itu sangat baru gitu karena nggak pernah sama sekali belajar soal itu dan kemudian dihadapkan dengan topik pembelajaran yang menyenangkan itu bisa jadi pembelajarannya jadi lebih lebih enak karena nggak selalu knowledge itu datang dari lecturer tapi juga dari teman-teman yang punya pengalaman dan juga background yang berbeda. Dan mereka sangat-sangat ahli begitu di bidangnya karena memang mereka udah bertahun-tahun di sektor itu, bertahun-tahun punya pengalaman di situ sehingga ketika mereka share, aku jadi ngerti, jadi punya tahu konteksnya tapi juga tahu konsepnya gitu. Ya, Dan ya. ini penting di IHE karena konteks itu akan menentukan konsep apa yang kita pakai gitu. Ya ini yang saya pelajari selama ini di IHE. Sepakat sih, sepakat. Saya dulu juga waktu belajar di Belanda juga merasakan hal yang sama. Kalau misalnya kalau di Indonesia kebanyakan kayak top down gitu, kalau di sini bisa kayak yang sharing dan ilmunya lebih banyak dari berbagai perspektif yang ada. Yes, oke. Next, ini sedikit pertanyaan mungkin yang sedikit ditunggu-tunggu mengenai letter of acceptance.
kira-kira nih langkah-langkah dari teman-teman yang dulu mencari beasiswa. Dulu saya juga pencari beasiswa. Mungkin ada teman-teman partisipan di sini yang penasaran gitu. Dulu letter acceptance-nya gimana? Apakah harus IHE dulu, kemudian baru ke donornya, atau donornya dulu, atau bagaimana? Silakan. Kalau mungkin dari saya Mbak ya. Mm. Kalau dari pengalaman saya kemarin, kebetulan saya menggunakan beasiswa LPDP OKP, jadi saya strateginya adalah mencari LOE dulu karena kebetulan saya agak malas untuk kemudian ikut ujian LPDP waktu itu, sehingga saya menggunakan jalur LOE. Karena Oke. saya cukup yakin karena dengan pengalaman saya itu yang lebih dari 3 tahun itu cukup meyakinkan untuk kemudian bisa menulis motivation letter yang kemudian bisa meyakinkan Mm. IHE untuk bisa menerima saya karena saya punya pengalaman, saya punya background, saya punya macam-macam lah Ya. gitu. Dan kebetulan saya juga terpapar dengan IHE karena beberapa kali IHE dan juga Belanda karena beberapa kali terlibat proyek yang fundingnya dari Belanda dan juga dari IHE begitu. Mhm. Jadi alur ini kemudian membantu saya untuk mengerti alurnya kemana, arahnya kemana, apa yang sedang common ground antara apa yang saya cari dan juga apa yang IHE tawarkan, kira-kira begitu. Dan untuk waktunya sendiri untuk mencari LOE IHE itu cukup singkat ya. Kebetulan saya itu kurang dari 2 bulan, jadi saya waktu itu apply di November 2023, lalu dapat informasinya itu di Desember gitu. Desember sebelum akhir tahun. Jadi sebelum Natal itu udah ada surat LOE dari IHE. Surat itu yang kemudian saya pakai untuk mendaftar di LPDP OKP di tahun 2024-nya, di awal tahunnya gitu. Jadi tapi memang untuk persiapan LOE ini butuh waktu. Jadi kayak setengah tahun sebelum 2023 berakhir saya sudah persiapkan ini ngobrol dengan yang kasih recommendation letter, ngobrol dengan teman-teman ini bagusnya gimana dan seterusnya. Jadi memang persiapannya agak lumayan, tapi IHE sendiri punya waktu yang singkat untuk memberikan LOE sih, berdasarkan pengalaman saya. Ya, ya. Sasa? Nambahin ya, mungkin kalau aku waktu itu konteksnya, aku asalnya mau daftar student reguler. Kalau teman-teman tahu dulu ya ada student reguler, terus daftar IHE dulu nih, terus nggak dapet gitu, terus kan eh, terus ya udah gak tahu nih apakah mau tunggu dulu atau seperti apa, tiba-tiba ada LPDP Stunet dibuka, itu tiba-tiba gitu, aku nggak tahu, nggak ada woro-woronya, tiba-tiba buka dan hanya spesifik water management waktu aku bahkan gitu, jadi hanya beberapa univ dan hanya beberapa jurusan, nggak semua jurusan juga, jadi kayak oh mustakung gitu, kayak oke ada LOE-nya, jadi kayak mungkin punya LOE itu sangat secure, apa sangat langkah utama yang bisa kita lakukan lah gitu, karena insya Allah apa ya, jadi aman lah gitu kalau misalkan ada beasiswa atau apa gitu ya, kalau kita udah secure LOE gitu sih. Oke, jadi intinya dapat LOE dulu dari IHE ya, baru submit ke donor scholarship-nya. Ya, baiklah. Nanti kalau misalnya teman-teman partisipan yang masih penasaran, silahkan drop questions-nya di chat box. Kemudian nih, tadi kan Evaut menerangkan ada track, kemudian Anggi juga menyebut ada track, ada coaching segala macam. Bisa dong nih dijelaskan lebih elaborat lagi maksudnya apa nih memilih track atau jalur studi? Karena biasanya kalau di Indonesia kan ya udah ambil satu fakultas, kemudian ada jurusan, that's it. Kalau di sini sepertinya rada-rada tailor made gitu. Silahkan. Saya boleh. Silakan. Jadi sebenarnya IHE itu punya 4 track ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan sama Ewot. Pertama soal water and health yang saya pilih sekarang. Lalu kemudian seperti Mbak Anggi, water and coastal. Lalu ada juga water and hydroinformatics. Lalu yang terakhir adalah water and ecosystem health. Gitu. Jadi 4 ini yang bisa dipilih. Dan 4 ini sebenarnya nggak bergantung dengan background studi Bapak Ibu sekalian misalnya. Kebetulan saya background studinya politik, bisa masuk ke 4-4-nya, tapi memang pilihannya tergantung apakah teman-teman atau Bapak Ibu sekalian pengen fokusnya di governance saja atau fokusnya di engineering saja. Jadi bisa cross. Dan itu tergantung kebutuhan. Jadi bisa
disesuaikan dengan pilihan karir ke depan, kira-kira begitu. Dan yang paling menarik yang ditawarkan oleh IHE itu sebenarnya adalah interdisciplinary profile-nya sebenarnya. Karena di ijazah nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian juga bisa memilih apakah akan disebut sebagai sarjana master di bidang engineering atau mau disebut master di bidang environment. Itu tergantung pilihan studi yang diambil. Jadi tawarannya juga cukup banyak tergantung dengan kebutuhan ke depan mau jadi engineering aja bisa, mau engineering campur governance juga bisa begitu. Dengan pilihan-pilihan course yang sudah ditetapkan sama IHE. Dan pilihannya sangat banyak. Nanti teman-teman nggak hanya ketemu sama teman-teman IHE reguler atau riset aja, tapi juga dari Erasmus juga datang. Ya. Bisa satu kelas dengan mereka, bisa bertukar informasi dengan mereka, dan ini sebenarnya juga lebih menarik lagi karena kita bisa ketemu dari berbagai macam sumber dana dan juga background studi. Jadi interdisciplinary profile ini nanti nggak hanya bergantung sama jadi nggak hanya sebagai di atas kertas tapi juga ada prakteknya karena memang kita ada satu course yang disebut interdisciplinary project dan nanti kita di sana bareng-bareng mencari solusi atas tantangan air yang sangat kontekstual dan spesifik. Jadi tawaran-tawaran ini yang kemudian tailor-made tadi seperti yang dibilang Mbak Mita, lalu juga pilihan kita bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita ke depan, mau kebutuhan kita mau mencari pekerjaan baru atau melanjutkan karir kita ke depan kayak gitu. Jadi dua hal ini yang menurut saya sangat menarik kalau misalnya kita bisa studi di IHE sih. Terima kasih. Mungkin Anggi bisa nambah ini dari sisi sosialnya. Karena kan kalau di universitas itu kehidupan nggak cuman di perpustakaan, nulis, Betul. submit. Mungkin bisa di-share nih apa aja nih kegiatan-kegiatan sebagai mahasiswa. Sasa juga mungkin bisa nambahin, Ya, silakan. oke. Oh, mungkin dari aku dulu ya. Jadi kalau di IHE ini banyak banget kegiatan yang bisa diikuti gitu. Jadi ada beberapa event gitu juga yang diselenggarakan oleh Student Affair gitu. Kalau yang akan datang ini ada cultural night di mana kita juga menampilkan budaya-budaya dari berbagai macam negara gitu. Lalu juga selain itu ada juga yang kegiatan rutin per hari Minggu ya, tiap hari Minggu itu olahraga bareng gitu. Jadi kalian bisa ikut klub apa atau mungkin badminton atau volleyball seperti itu. Nah, itu juga sangat menyenangkan gitu. Lalu eh kalau di luar IHE di Delft sendiri tapi masih di dalam Delft untuk yang Indonesia nih menurut saya sangat beruntung karena lumayan banyak mahasiswa Indonesia di Delft gitu. Jadi PPI-nya sangat aktif, Persatuan Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, itu sangat aktif juga banyak kegiatan di sini. Jadi nggak nggak usah takut kesepian di Delft gitu karena akan sangat seru sih gitu. Itu sih Mbak Mita. Oke, Sasa bisa nambahin sebagai mantan ketua PPI Delft. Ada Yeah. ya. Iya, iya sih buat aku pribadi yang menarik di Belanda itu ya. Pertama PPI-nya itu sangat aktif, entah itu PPI kota atau negara ya. Karena kan PPI dulu ceritanya kan Muhammad Hatta awal gitu ya di Belanda. Zaman-zaman itulah ya. Terus yang kedua, tadi kalau di IHE, aku setuju banget sama Mbak Anggi. Sangat banyak gitu ya kegiatan di luar kampusnya. Bahkan kayaknya kebanyakan main juga deh aku Mbak Mita. Komunitasnya oke dan yang aku suka pribadi juga komunitas muslimnya sangat kuat dan di HI ada musola teman-teman bagus lagi musola. Jadi sangat menunjang kita untuk tetap sholat tepat waktu dan kayak nggak ada excuse gitu sih untuk nggak sholat gitu ya. Dan juga yang kedua eh, olahraganya sangat itu ya sangat aktif. Teman-temanku yang badminton itu kayak pasti setiap minggu badminton. Bahkan aku pun asalnya sama teman-temanku diajarin pingpong sekarang udah jago gara-gara waktu itu kuliah di IHE gitu. Asik. Value added gitu ya saya. Ya, ya, oke, nice. Terus nih, kalau misalnya kita tadi udah ngobrolin tentang proses di awal dari kenapa memilih IHE, kemudian letter of acceptance, kemudian di tengah-tengah nih ada track, ada kegiatan mahasiswa. Nah, kira-kira nih, the end of the study itu biasanya ada yang kita sebut tesis, ya kan? Dan mungkin ini hanya Sasa yang bisa menjawab kali ini, karena Sasa udah pernah melalui hari-hari menyenangkan itu. Silahkan di-share dulu tesisnya gimana, prosesnya seperti apa, Oke. defense-nya seperti apa, kemudian
langsung aja setelah selesai work up dapat nih MSc gitu kan. Ada kesempatan apa yang bisa apa namanya yang bisa Sasa raih atau yang IHE bisa offer? Silakan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi untuk tesis nih ya, jadi sebenarnya aku sendiri pas daftar IHE memang pengen mendalami tentang NBS kalau teman-teman tahu ya, Nature Based Solutions gitu. Jadi ketika sepanjang kuliah dapat kelas, dapat modul Ina Inu, aku tuh udah yang memang spesialisasinya di NBS gitu. Jadi ketika during tesis period gitu, proposal dan lain-lain, aku langsung ngechat gitu, email sih bukan ngechat ya kalau di sini. Nge-email dosen kayak oke aku tertarik nih gitu, projectnya apa ya, terus dia langsung dia kebetulan punya project, terus ayo bareng-bareng gitu, project IU kebetulan waktu itu kan. Terus aku kayak aduh IU, aku kan waktu itu sebenarnya pengennya kasus Indonesia ya sebenarnya gitu, karena pengen pakai case study Indonesia lah ceritanya. Tapi kayak dia si dosen aku kayak, kamu bayangin kalau misalkan pakai data Indonesia, ada berapa bulan tuh cari data doang, kamu cuma akan email orang-orang doang dan lain-lain. Ya juga sih, apalagi ya teman-teman mungkin tahu ya data availability Indonesia lumayan challenging gitu, dan waktu yang kita punya tuh cuma 6 bulan strict gitu. Mereka juga acknowledge itu, jadi kayak oke, konteksnya sama NBS gitu, dan sebenarnya applicable juga untuk di wilayah lain, cuman ya case tadinya EU waktu itu. Seru sih, dan menurut aku satu banget yang paling ngebantu, dan kayaknya nggak semua kampus ngasih itu laptop menurut aku. Karena bener-bener dikasih laptop dengan spek yang oke untuk modeling dan lain-lain gitu. Jadi kayak ya udah kita nggak usah modal, nggak usah cari dan lain-lain gitu. Jadi bahkan ya aku sendiri kesulitan ketika sekarang di Indonesia gitu. Aku coba pengen apa ngotak-ngatik lagi gitu ya Mbak, karena aku nggak punya laptop yang bagus gitu yang untuk modeling itu gitu. Itu satu. Terus karena ada field trip juga, kalau misalnya teman-teman tahu di HE gitu ya, jadi memang sangat membantu juga untuk tahu real problemnya seperti apa gitu. Terus oh yang dipelajari di kelas tuh hanya sebagian kecil, kayak kita harus punya sense of engineering lah atau apa gitu. Apalagi ditunjang tadi Mbak Agi dan Mas Des juga bilang ada teman-teman yang udah punya banyak practical experience gitu. Nah, mungkin lanjut tadi ya, kebetulan juga di IHI juga ada kesempatan nih, misalkan teman-teman udah selesai tesis gitu ya, ternyata mereka pengen gitu kita nulis lebih lanjut gitu tentang tesisnya gitu untuk publish gitu. Jadi waktu itu LPDP ku sampai April gitu, tapi April, Mei Juni itu dibiayain oleh proyeknya untuk nulis gitu. Jadi untuk bikin publikasinya gitu sih. Jadi mungkin itu di apa ya, gimana dosennya dan gimana proyeknya gitu. Tapi sebenarnya ada kesempatan itu gitu. Jadi untuk teman-teman yang misalkan pengen publish gitu, atau ya lebih lebih itu ya lebih explore lagi gitu, itu bisa ngejar yang itu gitu sih. Terus ya mungkin yang menentukan apa ya, kayaknya deal-dealan sama dosen, gimana proyeknya, dan juga mungkin novelty dari topiknya kali ya gitu ya. Itu mungkin Mbak Mita. Sangat menarik. Dan mungkin saya bisa nambahin, jadi masing-masing mahasiswa di IHE Delft ini, begitu mereka datang, mereka akan mendapatkan laptop. Betul begitu ya? Betul, Akan langsung. langsung mendapatkan laptop, tapi tidak boleh di hak milik ya. Jadi nanti kalau udah selesai dibalikin laptopnya. Jadi kalau misalnya berat apa namanya packing segala macam, laptop di rumah nggak usah dibawa, nggak apa-apa, karena nanti di IHE ada dapat laptop. Dan tadi seperti Sasa bilang, mungkin ada beberapa cases yang nanti laptopnya itu bisa diganti dengan spek yang lebih wow. Dan additional to that, itu juga kita ada dormitory, jadi nggak perlu susah-susah nyari akomodasi jika diterima di IHE Delft. Itu juga sangat-sangat membantu buat para mahasiswa yang baru datang gitu. Oke, Jadi ketika yang lain krisis housing, kita enggak ya Mbak. enggak ya? Kita Oh, tinggal enak tapi lah waktu, pokoknya. tapi waktu datang langsung dapat housing kan? Dapat, Aku Mbak. langsung. Sasa ya, biasanya dapat housing, tapi begitu udah lulus langsung oke, terima kasih, silahkan angkat Ya barang. baik. Iya ya, karena itu sudah tidak dalam apa ya range mahasiswa ibaratnya kayak gitu, karena udah selesai. Oke, saya 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 mendapatkan informasi kalau Anggi dan Dias itu sebenarnya ada kuliah sudah telat. Jadi silahkan kalau Anggi sama Dias undur diri. Ini membuktikan bahwa mereka berdua benar-benar mahasiswa aktif yang sekarang telat. Iya. Semoga dosennya memaklumi ya. Bilang Iya. aja nanti ada ini info sesi buat Indonesia. Baik. Jadi Ya, kalau mau mohon undur diri ya, silakan. Mbak.
Iya, Ya, iya, mohon undur Ya. diri, Mbak. iya. Terima kasih, Dias, Terima Anggi. kasih. Makasih, Mbak. Ya, oke. Kita berdua, kita lanjut. Kira-kira nih, Oke. apa nih yang membuat tadi udah ya tentang IHE, tentang segala macam hiruk pikuk kehidupan mahasiswa di IHE. Coba kita lihat perspektif lebih luas gitu tentang kota Delft. Kira-kira apa nih Oke. yang menarik? Karena kan kadang enggak aku milih Groningen, enggak aku milih Amsterdam. Kenapa di Delft gitu? Silahkan. Em, Pertama karena IHE adanya di Delft. Oh Tapi iya yang betul, kedua, iya itu betul. ternyata pas ke sana tuh Delft itu kayak kota pelajar gitu ya Mbak ya. Jadi memang Iya main betul. activity-nya students gitu, ada TU Delft dan IHE Delft gitu. Dan jadi kayak kota kecil mungkin untuk orang yang suka hiruk pikuk ibu kota gitu itu membosankan gitu ya. Cuman buat aku sendiri yang lihat Amsterdam, aduh crowded banget, pusing gitu ya. Oke, dan juga kita hanya 30 menit dari embassy dari Den Haag gitu. Jadi kalau teman-teman bosan sedikit pengen ke kota besar, 30 menit ke Den Haag dan bisa juga Rotterdam gitu. Rotterdam juga rada jauh dikit tapi itu bahkan aku sendiri rute lari paling suka adalah dari Delft ke Den Haag itu bisa Mbak Kak cuma 12 kilo gitu. Jadi kalau teman-teman yang suka Sih. lari, suka jogging, bisa tuh cuman sejaman lah dari Delft ke Den Haag lari. Enak, enak, enak. Terus tentang ini nih, makanan-makanan Indonesia coba. Benar, jadi Resto sebenarnya Indonesia. karena ya, Indo dan Belanda kan sangat ya historical boundary gitu ya. Jadi bahkan setiap kota itu minimal 3 lah ya Mbak ya, resto Indonesia gitu. Di Delft pun Ya, kayaknya ada 3 mungkin atau lebih gitu dan sangat tidak akan kangen lah gitu. Bahkan kalau misalnya orang-orang teman-teman yang kuliah di Europe gitu ya, kalau ke Belanda tuh kayak seneng banget gitu. Akhirnya bisa makan Padang dengan proper sih. gitu ya. Atau ya masakan-masakan Indo lain gitu. Mbak Minta BTW ini di pertanyaan di Zoom chat ada Ya, pertanyaan atau nanti aja? ya. Nanti aku handover ke Eval, kemudian beliau yang akan memoderatori. Oke, nice. Mungkin itu aja kita ngobrolnya. Pas Anggi sama Dias juga sudah undur diri karena harus ada kuliah. Seru banget sih pengalamannya dari kalian bertiga dan semoga teman-teman Bapak Ibu di sini terinspirasi dan dapat sedikit membantu. Kira-kira oke, aku akan menyiapkan aplikasi ke IHI Delft atau mungkin ke Belanda pada umumnya. Mengenai beasiswa, tadi sudah saya post linknya ada di situ. Ada beberapa beasiswa yang eligible buat Indonesia. Silahkan diperhatikan baik-baik deadline-nya karena masing-masing juga mempunyai deadline sendiri-sendiri. Tetapi yang terpenting saya yakin adalah LOA-nya dulu karena mungkin itu yang juga diperlukan para donor. Well, Ewout, you there? Yes. I'm here still. Yeah. So let's go to the next sessions, which is questions and answer. How do Yeah, you want to do this? we Because have I'm a so short time. Yeah. yes. And since all the questions are asked in Indonesian, Mita, I'd like you to select one or two that Okay. you can answer now. And I think Ineke is also still there um, Yeah. I to have answer let's say questions. I have this one. Hi. I would like to ask if you have a degree in different field but have been working in the environmental field, including wastewater, for several years, are you still eligible to apply? I think that's a question for Ineke. And before Ineke is answering, I will also paste a link in the chat to the frequently asked questions. It may also be useful for the audience to check that page because some of the questions may be covered already in that FAQ section of our website. But Ineke, please go ahead. So the question is if you can still apply and can be admitted if you are working already for some years in the environmental field, because I didn't get it well. So if you have a degree in different field, but have been working in the environmental field, including wastewater, for several years,
Are you Okay. eligible to apply? Yeah, well, yeah, apply. You can always apply. So if you think that you maybe, because we also look at work experience, so it depends a bit on which bachelor field you have, but indeed it may be compensated with relevant work experience. But then in this case, maybe you will be required to do some preparatory courses, as I already explained, for certain tracks and profiles. So depending what you want to study here, then you may do this before you come study some preparatory courses. But in these cases, we really need to see the application and the motivation. Okay. Hope it answer. If not, please also put it again in the chat, and then we come back to you. Another questions. Okay, this is about the LPDP batch 1. IHE is not included in the list, except with the conditions that there is a result of the assessment of professional institutions, or sort of like a winner of the prize or something. What document should we attach to this? I would try to help to answer this one in Indonesian. Ya, jadi IHE Delft memang tidak ada di listnya generalis LPDP. Kita sedang berusaha untuk memasukkan IHE Delft officially di generalis. Tapi untuk saat ini, mereka, LPDP bilang kita bisa, aplikan itu bisa menulis di blank option IHE Delft dan menyertakan dokumen seperti yang ada di sini. Nanti coba Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang menghadapi permasalahan ini, silahkan email ke IHE. Nanti akan saya drop email saya di sini. Kemudian nanti akan saya share dokumen apa yang akan dan bisa di-upload di situ. Okay. There are two questions asked in English, and I can take care of that. The dorm facility. Well, we're not. It's not possible to bring your family. That's the short answer. And then the MSc course plan. Well, if you have we accept students with an MSc, so that's positive. It's not exclusively for students with a bachelor degree. If you have an MSc degree, you can apply and do a second MSc. And then there's a question for Ineke. Ineke, could you please explain more about the exceptions from this statement? So that's not sure, Ineke, if you can read the chat, but where is it? Let me see the chat. I see many chats, but at the bottom it says. On the bottom, I scroll down. It's directly like, Ineke, could you please explain that? Could you? Oh yeah, it could be more about the exceptions from this statement. Yeah. So if you have so as I already mentioned, that you should have a minimum GPA of 3 at the scale 4, which is used in Indonesia. So if you're slightly below and you have relevant work experience and a strong motivation, in those cases we may make an exception. So it's not really so black and white that if you are a little bit below the 3, that immediately you are rejected. We look at the whole application. So applicants who really have relevant work experience and strongly motivate may be admitted, but we need to consider every separate applicant. Thank you. That's all in English, the rest in Indonesian? Yeah, if you can check some of the Indonesian questions, okay. I will answer the last one. Yeah. How in my previous degree is 2 years bachelor degree before. That's one for Ineke. Yeah, these are individual cases. So I think if you what's the final level? If this is 2-year bachelor, then I think you do not meet the admission criteria. But it's a bit a specific individual case. So
if you're really interested, then I suggest that you apply or you send an email and we can check it, because that's difficult just to answer it from this question. And send an email to, is that info? Can be to me, yeah, to info or to me. Okay, and I will type your email address in the chat now, because I know that by heart. Right, that's Yeah. and then let's agree to continue for a few more minutes. Yeah. Is that I have also okay? here Yeah. questions for the link in questions. Can it be displayed again? Because my network was lost. Sorry, what do you mean with the link in questions? Maybe you can drop for more informations, because we are going to share these recording sessions, right, Ewout? Yes, to anyone who is subscribed. Yeah. Okay. I have a questions here. I work as a consultant in irrigation planning and also planning flood control structure, natural disaster. Based on my experience and field of study, my study program is irrigations and swamp planning. Will the experience as a consultant be a supportive assessment for me to be accepted at IHE? And which track is better for me to choose later if I want to apply? I think that's Ineke. Okay. Yeah, that's a bit difficult to answer right now because this is such an individual case. Yeah. So I suggest that you also send me an email and maybe provide a bit more information. Then we can have a better look at it. Yeah, Okay. but I can say in general, we appreciate relevant work experience. Yes. Okay. Due to the time constraint, I will just have one more question, and the rest we can answer when we share the recording. Is it okay, Ewout? Yes. Yeah. Okay. The last one is okay. It is rare that there are webinars outside with Indonesians representative. Can there be a WhatsApp number or email can be asked? I think we can share our, for example, LinkedIn or emails when we share this recording. Yeah, and this is also intentionally we create this in the 2 languages, because this webinar is especially created for Indonesians. Jadi lebih enak kalau ngobrolnya langsung dengan bahasa Indonesia, dan kebetulan kita juga mempunyai banyak alumni dan mahasiswa yang sekarang bekerja, dan kebetulan saya bekerja di IHE dan saya orang Indonesia gitu. Jadi buat Merah Putih, marilah kita seperti itu. That's all about. Yeah. We can go back to the questions and answer, and then we can help also to answer when we share the recording, I believe. Right. Yeah, I see there's one coming in. I think Okay, that's sure, an important one, LPDP Stunet. Well, we expect there to be another call for applications for the LPDP Stunet /OKP scholarship, but that's we're waiting for final information. As soon as we know more, we will send a mail to all of you, so all of you who subscribe to this webinar, informing about the details. And hopefully that will be within the next 2 weeks or so. But apologies for not being able to say more at this stage, but we're waiting for further info. Yes. So and yeah, sorry, please. No, please, Mita. No, I just want to add that it is not only LPDP or let's say OKP, NAFIC, LPDP scholarship, but there are also several other scholarships that is for Indonesians. You can have a look in the link that I already shared. One of it is Rotary International Scholarship.
In fact, I have invited one of the alumni of this program, Rotary Scholarship. Unfortunately, is at the moment busy, so cannot join. Because if so, that he also can share how the process behind this Rotary Scholarship as well. And there are any other scholarship like World Meteorology Organizations, WMO scholarship, or WWF fellowship. So please have a look in our website and the link that I already shared. And trust me, it is not only LPDP. Yes. Thanks for that note, Mita. So yes, we'll be wrapping up now, but rest assured we will answer the remaining questions in the follow-up email sent to all who subscribed. And we'll also include some information about scholarships that Mita just mentioned. Yes. And yeah, thank you all for joining, and we wish you good luck with your application if you decide to apply. So the best with that. And I would like to thank you, Mita, and Sasa and Ineke for joining today's session. I hope it was informative. And with that, I'm going to say goodbye to all of you and hopefully see you at IHE Delft in the future. See you. Thank you. See and you. goodbye. Bye-bye, everybody. Bye. See you, Bye. everyone.